Hai, kenalin aku Hana. Yang belum kenal aku mungkin salam kenal ya. Dari video ini mungkin bisa bermanfaat untuk kamu ibu-ibu yang bingung mau usaha apa, nggak mau ninggalin anak dan bisa dikerjakan di rumah gitu. Aku akan bagi 5 tips and trick buat ibu-ibu yang saat ini sedang bingung gitu. Dulu aku itu kerja kantoran dan aku penghasilan setiap bulan aku ada pemasukan, tapi setelah aku punya anak aku memutuskan untuk resign dan aku sekarang ini 100% full mom. Bingung mau mulai usaha dari mana, sama gitu aku juga. Nah ternyata ini aku terapin dan memang belum menghasilkan sampai 2 digit 3 digit seperti yang sudah expert setiap bulannya, tapi aku mau mulai untuk melangkah. Langsung aja ya. Yang pertama, coba deh, apakah ibu sudah berdamai dengan diri ibu setelah memutuskan untuk resign? Itu penting banget gitu, karena ketika ibu tidak bisa berdamai dengan diri ibu sendiri untuk resign, adanya bawaannya, aku kenapa ya resign, dulu aku dapat penghasilan sekarang enggak gitu. Bahkan itu akan menyalahkan diri ibu sendiri, bahkan bisa jadi aku sih punya anak, bisa nyalahin anak gitu. Nah jangan sampai itu terjadi. Itu gali dulu, apakah ibu sudah mulai berdamai dengan diri ibu untuk memutuskan untuk resign dan 100% ada di rumah. Kalau ibu sudah bisa berdamai dengan itu, maka kita akan melanjutkan step selanjutnya. Pasti dong ketika ibu-ibu ini sudah di rumah, waktunya juga berbeda. Yang kedua adalah caranya untuk mengatur ulang waktu ibu-ibu. Bikin to-do list, bikin planner, bikin apa yang dikerjakan ibu-ibu dari awal sampai dengan akhir setiap harinya. Oh mungkin dari di jam 7 aku harus nyiapin makanan untuk anak, di jam 8 aku harus bersih-bersih rumah, di jam 9 aku punya waktu untuk diriku sendiri. Itu juga penting, ibu-ibu punya waktu diri sendiri, karena ibu-ibu itu bukan robot, pasti ada capeknya, pasti ada lelahnya, sama gitu ya. Nah itu penting, afirmasi diri untuk terus aku bisa, aku ibu yang kuat, itu juga paling penting gitu. Me time, kesukaan ibu apa, ketika ibu sudah mulai suka dengan menulis, tulis dulu di buku jam 9 ketika anak sudah tidur gitu. Kalau aku punya daily activity, biasanya jam 7 sampai jam 8 itu aku ngurusin rumah dengan anak, suami. Ketika suami sudah berangkat kerja, anak sudah mandi, anak sudah sarapan, biasanya dia tidur jam 9-nya. Waktu jam 9 ini aku bisa lakukan buat apa? Buat konten, buat ide-ide aku mau nulis apa di ebook, ide-ide aku mau bikin apa untuk produk digital aku. Nah lalu yang ketiga, ini yang aku tadi bilang, kenali potensi skill ibu-ibu masing-masing. Kalau ibu-ibu tadinya di kantor juga punya pengalaman jadi admin, bisa kerja freelance atau bisa menyambi nulis admin gitu ya, bikin template Excel atau apa yang bisa dijual kembali. Kalau ibu-ibu punya seni desain ya di Canva gitu, suka desain, bisa banget bikin desain-desain kecil untuk label anak, nama, worksheet, itu bisa banget buat dijual kembali gitu. Nah setelah ibu-ibu semua ini sudah tahu potensi diri ibu-ibu masing-masing, siap nggak ibu-ibu nih, yang keempat nih, siap nggak ibu-ibu buat mulai untuk sesuatu hal yang baru? Karena penting banget aku mulai sesuatu hal semuanya baru. Dulu aku nggak pernah yang namanya konten, dulu aku nggak pernah yang namanya tahu bikin ebook, aktif di media sosial, Instagram, TikTok, nggak pernah gitu. Tapi semenjak aku mau memulai bisnisku yang baru ini, bisnis digital, aku mencoba untuk belajar sesuatu hal yang baru, yaitu konten. Sama seperti saat ini, tadinya bingung, ada apa sih konten tuh, gimana sih caranya biar viral, biar viewnya banyak. Memang viewku belum banyak, tapi aku mau mencoba untuk melangkah. Aku mau mencoba sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang baru itu nggak bisa instan, tapi ketika kita lakukan terus-menerus dan konsisten,
pasti akan membuahkan hasil dan ketemu winning point-nya sendiri gitu ya. Nah, setelah itu ketika sudah mau mempertanyakan aku siap nggak ya dengan hal yang baru, ya sudah kita lakukan mulai hal-hal langkah kecil. Contohnya nih tadi yang aku udah bilang di awal, bikin satu ebook, ceritakan kalau yang suka cerita pengalaman ibu-ibu yang suka masak, cerita ini, punya resep ini, bikin resep ini, tulis di ebook itu, lalu dijual. Siapa tahu itu bisa laku. Kalau ibu-ibu yang suka desain, bikin langkah-langkah kecil dulu buat desain, lalu dijual, apakah itu akan membuahkan hasil. Memang tadinya kalau kita jualan nggak mungkin ada yang langsung beli ya gitu, tapi ya itulah langkah-langkah awal yang kalau kita berani melangkah pasti percaya deh Bu, 1, 2, 3, 4 mungkin bahkan kita percobaan sampai ke 1000 itu baru laku, baru laris. Itu namanya alam semesta sudah mendukung kita untuk kita melakukan hal positif itu gitu. Dan ketika kita bisa memberikan manfaat yang positif pun pasti alam semesta akan mendukungnya gitu. Itu Bu, tip and tricks dari aku. Ada 5 tip and trick. Yang pertama adalah kenali dulu, berdamai dulu dengan keputusan dan keadaan diri sendiri ketika resign. Lalu kedua, kita mesti atur ulang waktu kita. Yang ketiga, kita tahu skill potensi diri kita. Yang keempat, siap nggak kita memulai hal yang baru. Dan yang kelima, kita harus mulai langkah-langkah kecil yang kita mau ambil, belajar untuk bikin konten, belajar untuk bikin produk-produk digital atau usaha-usaha yang lain yang ibu-ibu mau, terserah deh apapun itu. Saya percaya ibu-ibu bisa melakukan semuanya. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk follow, subscribe, dan komen video ini ya.